21 Mei 1998, sebuah hari yang dihafal oleh banyak orang Indonesia. Hari runtuhnya Orde Baru. Hari di mana Presiden Soeharto mengundurkan diri setelah lebih dari 30 tahun berkuasa. Tapi, apakah semua ini murni kehendak rakyat? Atau ada kekuatan lain yang ikut bermain, menunggangi, bahkan menyabotase masa depan bangsa ini? Dari kacamata seorang perwira intelijen, Jenderal TNI Purnawirawan AM Hendro Priyono memandang bahwa krisis 1998 tidak hanya disebabkan oleh kegagalan internal, tapi juga akibat campur tangan asing, khususnya dari kekuatan besar dunia atau superpower, yang melakukan sabotase dan menunggangi gerakan reformasi. Tim Kilat.com bertanya kepada beliau menjelang peringatan peristiwa bangkitnya reformasi 21 Mei 1998. Beliau mengatakan, "Saya menganggap bahwa kehancuran ekonomi Indonesia bukan semata-mata karena kelemahan internal, tapi juga akibat sabotase dari kekuatan asing yang secara sistematis menghancurkan kepercayaan terhadap perekonomian Indonesia, misalnya lewat pasar modal, utang luar negeri, dan depresiasi rupiah. Saat rupiah terjun bebas, bukan hanya ekonomi kita yang goyah, rasa percaya terhadap negara ini pun ikut runtuh. Dan itu bukan semata-mata terjadi secara alami. Ada kekuatan besar yang ikut menekan dari luar. Gerakan reformasi yang muncul dari keresahan rakyat dan mahasiswa perlahan-lahan dimanfaatkan oleh kekuatan luar negeri. Kepentingan asing masuk, bukan hanya untuk mendukung perubahan, tapi untuk menggoyang stabilitas nasional dan merancang ulang peta kekuasaan di Indonesia." Jenderal TNI Purnawirawan AM Hendro Priyono mengatakan, "Reformasi 1998 saya nilai tidak murni sebagai gerakan rakyat, melainkan sudah dimanfaatkan oleh negara besar untuk menggoyang stabilitas Indonesia dan mengganti rezim dengan pemerintahan yang lebih mudah dikendalikan. Nampaknya mereka tidak ingin Indonesia berdiri tegak. Mereka ingin Indonesia menjadi negara besar yang bisa diarahkan dari luar." Setelah Soeharto lengser, era baru pun dimulai. Tapi, apakah kita siap? Jenderal AM Hendro Priyono memandang bahwa pemerintahan setelah Orde Baru tidak memiliki kesiapan untuk menghadapi kompleksitas geopolitik dan intelijen global yang semakin rumit. Saya berpendapat bahwa setelah Soeharto jatuh, pemerintahan berikutnya tidak punya kesiapan untuk menghadapi skenario geopolitik dan ekonomi global yang kompleks. Karena tidak mampu mendeteksi ancaman subversif secara dini, maka krisis justru akan semakin memburuk. Reformasi membuka pintu perubahan, tapi juga membuka celah kelemahan. Kita kehilangan kendali. Kita kehilangan pertahanan non-militer kita yang paling penting, intelijen strategis. 27 tahun sudah bangsa ini berjalan di atas rel demokrasi liberal. Tapi dalam dunia yang makin tidak pasti, pertanyaan yang dulu dilontarkan tetap relevan hari ini. Apakah kita masih berdiri sebagai bangsa yang kuat, atau hanya sekedar alat dalam permainan kekuatan global? Dan hari ini, Jenderal TNI Purnawirawan AM Hendro Priyono kembali mengingatkan kita. Setelah 27 tahun kita berada di alam demokrasi liberal, kita perlu merapatkan lagi barisan di belakang pemerintahan Prabowo Subianto. Kita harus sadari bahwa untuk memperbaiki liberalisme yang bablas saat ini, diperlukan pemerintahan yang stabil, demi ketahanan ekonomi yang kuat dan keadilan yang merata. Di tengah konflik global yang masih mencekam, hindari polemik yang cuma membuat heboh, sehingga mengganggu konsentrasi administrasi negara. Kita sudah melihat apa yang terjadi saat stabilitas dilemahkan. Kita tahu bahaya ketika bangsa ini tidak memiliki perlindungan intelijen dan geopolitik yang matang. Sekarang, pilihan ada di tangan kita. Apakah kita mau belajar dari 1998 atau membiarkan sejarah kembali dipermainkan?